Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Virus Halwain Indira dari program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Lapan Samasiro di semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil resume dari materi pertemuan keempat dengan topik English Teaching Method and Approach for Children atau metode dalam pendekatan pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Kita masuk ke dalam konsep dasar pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu belajar bahasa itu dengan cara berbeda dari orang dewasa gitu. Nah, anak-anak ini itu belajar melalui pengalaman langsung, permainan, lagu, cerita, atau aktivitas yang menyenangkan. Menurut Cameron 2001, anak itu memiliki rentang konsentrasi yang pendek, sehingga guru itu perlu memberikan materi dalam waktu singkat dan interaktif sekitar 5-10 menit per sesi. Dan menurut Scott and Redberg tahun 1990, pembelajaran bahasa untuk anak-anak itu sebaiknya bersifat konkret dan visual, menggunakan aktivitas fisik, memanfaatkan lagu, cerita, dan permainan, dan memberikan pengulangan tanpa membosankan. Jadi pembelajaran bahasa Inggris itu untuk anak-anak itu intinya harus kreatif, harus aktif, dan menyenangkan agar anak-anak tidak cepat bosan. Beberapa metode utama untuk pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Yang pertama adalah Total Physical Response atau TPR. Nah, jadi metode ini tuh dikembangkan oleh James Esser pada tahun 1977. Nah, jadi prinsipnya itu anak-anak belajar melalui gerakan fisik yang menghubungkan dengan tindakan gitu. Nah, contohnya itu guru memberikan instruksi seperti touch your nose begitu. Dan siswa merespon dengan tindakan gitu. Jadi merespon dengan mengikuti gurunya, touch your nose begitu. Nah, metode ini itu menyenangkan dan mengurangi stres dan melatih pemahaman sebelum berbicara. Namun kelemahan dari metode ini itu metode ini kurang mengembangkan kemampuan menulis dan berbicara jangka panjang. Yang selanjutnya, atau yang kedua adalah ada Communicative Language Teaching atau CLT. CLT ini diperkenalkan oleh Hymas tahun 1972. Jadi prinsipnya ini bahasa itu dipelajari untuk berkomunikasi, bukan sekedar menghafal struktur bahasa tersebut gitu. Jadi kegiatan dalam CLT ini itu mencakup role play, games, terus group discussion, pair work. Nah, jadi kelebihan dari CLT ini itu untuk mengembangkan kemampuan berbicara dan interaksi sosial. Tapi ini memerlukan pengelolaan kelas yang baik dan siswa pemalu mungkin akan kurang aktif dalam metode ini gitu. Nah, metode ini juga cocok untuk anak-anak 8-12 tahun saja. Yang ketiga adalah The Natural Approach. Nah, The Natural Approach ini dikembangkan oleh Stephen Creyson dan Tracy Terrell pada tahun 1983. Jadi prinsip utama dari The Natural Approach ini adalah pembelajaran bahasa itu berlangsung secara alami melalui pemahaman sebelum produksi bahasa gitu. Nah, fokusnya itu ada pada pesan bukan tata bahasa gitu. Jadi kegiatan ini dilakukan misalnya guru bercerita menggunakan gambar atau ekspresi wajah. Nah, jadi ini tuh metode ini tuh cocok untuk anak 6-10 tahun. Yang keempat adalah ada storytelling approach. Jadi berdasarkan teori dari Wright tahun 1995 dan Ellis and Brewster tahun 1991. Jadi prinsip dari storytelling approach ini adalah cerita yang membantu anak memahami konteks bahasa dan membangun imajinasi mereka gitu. Jadi kegiatan ini bisa misalnya guru membacakan cerita anak menceritakan cerita anak atau fabel ya. Lalu siswa menirukan kosakata dan menggambar tokoh ceritanya gitu. Nah, kelebihan dari metode ini tuh meningkatkan imajinasi siswa, empati, dan menggabungkan 4 keterampilan bahasa yaitu listening, dipakai speaking, reading, dan writing-nya. Nah, ini tuh metode ini tuh cocok untuk 6-12 tahun. Yang kelima ada The Lexical Approach. Nah, The Lexical Approach ini dikemukakan oleh Michelle Lewis tahun 1993 dengan fokus pada kosakata dan frasa seperti how are you atau see you later gitu ya. Aktivitas ini itu cocok misalnya
bermain matching games, memory games, atau sentence building games. Jadi metode ini tuh efektif untuk memperkaya vocabulary anak usia 8-12 tahun. Tapi bisa disesuaikan untuk anak usia dini dengan pendekatan yang lebih sederhana seperti lagu atau gambar ya, gitu. Jadi perbandingan singkatnya, secara umum, CPR itu fokus pada pemahaman lewat tindakan dan cocok untuk usia 5-9 tahun. Kalau CLT itu fokus pada komunikasinya dan ini cocok untuk anak-anak usia 8-12 tahun. Yang ketiga itu ada natural approach. Ini itu fokusnya pada pemahaman pesannya gitu. Nah, ini cocok pada usia 6-10 tahun. Yang keempat ada storytelling. Nah, storytelling ini fokus pada imajinasi dan konteksnya gitu. Nah, ini cocok untuk usia 6-12 tahun. Yang terakhir adalah ada lexical approach. Nah, ini fokus pada kosakata dan frasa dan cocok untuk anak usia 8-12 tahun. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau latihan dari dosen. Yang pertama adalah perbedaan antara TPR dan CLT dalam konteks pengajaran anak. Jadi, TPR itu kan total physical response gitu. Jadi, ini tuh berfokus pada pemahaman melalui gerakan fisik, gerakan badan gitu. Nah, jadi siswa itu belajar untuk menirukan instruksi dari guru mereka gitu, seperti stand up, mereka berdiri sambil berbicara stand up gitu, seperti jump, melompat, mereka menirukan instruksi dari guru mereka. Nah, ini metode ini tuh cocok untuk anak-anak yang masih belajar bahasa secara dasar. Nah, sedangkan CLT itu adalah communicative language teaching. Nah, ini tuh berfokus pada kemampuan komunikasi dari siswa gitu. Jadi siswa itu diajak berinteraksi melalui permainan peran atau role play gitu ya, dialog sederhana dan kegiatan berbicara. Jadi metode ini tuh cocok untuk anak-anak yang sudah mulai berani berbicara dalam bahasa Inggris dan memahami makna kalimat dari apa yang dibicarakannya, kalimat gitu, bukan sekadar jam atau stand up saja gitu. Jadi perbedaannya itu terletak pada tujuan dan fokus kegiatannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu membuat mini lesson plan 10-15 menit. Nah, saya di sini mengambil topik animal dengan metode TPR dan storytelling. Nah, tujuan pembelajaran itu agar siswa dapat mengenal nama-nama hewan dan merespon instruksi dari guru secara sederhana dalam bahasa Inggris begitu. Yang pertama adalah guru atau saya menyapa siswa dengan lagu atau musik bahasa Inggris tentang hewan gitu. Nah, yang kedua adalah guru menunjukkan gambar dan menyebutkan namanya. Misalnya bird is this bird, is this frog gitu. Nah, kemudian guru memberikan instruksi seperti jump like a frog, lompat seperti katak begitu, atau fly like a bird, sambil menirukan sambil kita terbang atau sambil melompat begitu. Jadi anak-anak bisa sambil mengikuti dari instruksi guru gitu, dan tahu kalau misalnya itu frog itu katak dan bird itu burung, fly itu terbang. Secara tidak langsung kita sudah mengajarkan grammar kepada anak-anak begitu. Yang kedua adalah story time. Guru membacakan cerita singkat, misalnya tentang hari-hari di sebagai peternak gitu ya, misalnya memberikan makan sapi tapi dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian siswa menggambarkan hewan favorit dan menuliskan namanya. Jadi mereka menggambar misalnya frog atau bird tersebut dan menuliskan namanya dalam bahasa Inggris gitu. Nah, kemudian ada alat dan bahan-bahannya, yaitu gambar hewan, speaker untuk lagu, dan kertas gambar ya untuk mereka gambar gitu. Nah, peran guru di sini tuh untuk menjadi fasilitator atau pemberi instruksi dan pencerita dari storytelling tadi gitu. Nah, di sini siswa itu aktif mendengarkan, menirukan, dan berpartisipasi dalam kegiatan fisik tadi seperti melompat dan menggerakkan sayapnya seperti bird gitu ya, burung gitu. Jadi
Sebagai kesimpulan, mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak itu memerlukan kreativitas, kesabaran, dan pemilihan metode yang sesuai dengan usia dan karakteristik dari siswa tersebut atau masing-masing gitu ya. Nah, kita itu sebagai calon guru perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan penuh makna gitu, agar anak-anak itu dapat belajar bahasa Inggris secara alami tanpa tekanan gitu.